Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Alhamdulillah, hari ini 6 Ramadan 1442 Hijriah. Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga baca bersilaturahmi walaupun secara tidak langsung, tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Sejak biasa pemirsa Palembang TV, acara Anten Nunggu Buko hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV sampai ke merapat pukul 6 UKG dengan tema bahasan masalah agama Islam pastinya. Dan kami ucap terima kasih dulu buat sponsor kami dari PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja dan dari toko Karpet 129. Dan pemirsa Palembang TV di mana berada, kaget di segmen ketiga, pacak melok kuis di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam juga pacak di 380022. Tema kita hari ini ketetapan Allah di dunia, rezeki, jodoh dan maut. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten di dunianya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Haji Amiruddin Muslim. Sehat Ustadz? Izin Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Tidak apa-apa Ustadz, sudah ini apa-apa dibuka masker. Nah makanya ini hari ini yang bermasker itu juga kadang di pasar itu digaji ya Ustadz. Caca-caca bermasker tak tahu yang ngunyah permen. Nah pemirsa Palembang TV di mana berada di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Nah izin Ustadz sebelum kita angkat penelpon di 380022, tema kita ketetapan Allah di dunia. Sama cak wong lama kalau ngomong tu ai balak rezeki jodoh mau tangan Tuhan kalau yai. Nah, kira-kira mohon itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, para shaimin yang dimuliakan Allah, baik yang di studio maupun yang di seputaran Palembang. Tema kita saat ini sangat amat menarik, bahwa segala sesuatu yang kita jalani saat ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rezeki, jodoh, maut dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk rezeki, maut dan jodoh ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Sebenarnya ini sudah lama ditentukan oleh Allah. Waktu kita ada di perut mak kita, waktu umur berapa ya? Umur 4 bulan mungkin ya? 4 bulan. Udah ingat lagi ya? Iya. Waktu 4 bulan umur kandungan itu lah sudah ditiup ke ruh nyawa gitu lah sudah ada. Nah disitulah ada ketetapan Allah itu di dunia ini. Kita dapat rezeki berapa, dapat jodoh siapa, kapan kita mati, ya. Bahkan diperbaharui lagi waktu kita nisfu Sya'ban, yai. Waktu nisfu Sya'ban itu kan lah sudah tentu gagal. Terutama sekali masalah ada orang yang naik jabatan, ada yang pensiun, ada yang masih hidup, ada yang terseler, ada yang dapat rezeki, ada yang untung, macam-macam. Termasuk orang mati itu. Baru-baru ini kan kita ditinggal oleh tokoh-tokoh kita ya. Ada orang yang kita segeni. Kalau dari kesehatan Dr. Mahyudin ya. Dr. Mahyudin sudah meninggal ke kita. Siapa lagi itu? Ustadz Ma'mun Wahab. Bukan Ma'mun Ali. Ma'mun Wahab lah lama, iya lah lama. Sama Ma'mun ya, tapi ujungnya lain. Baru-baru ini Kiai Abdul Wahab Ahmad Wahab ya. Nah itu sebenarnya lah sudah ditentukan galau itu waktu nisfu Sya'ban tadi nah. Siapa-siapa yang mati, siapa-siapa yang masih panjang umur. Yang mati-mati sebelum nisfu Sya'ban itu ketentuannya nisfu Sya'ban tahun kemarin. Nah yang mati-mati sudah nisfu Sya'ban ini ketentuan nisfu Sya'ban tadi. Termasuklah yang tadi Ustaz tadi. Nah, tapi kita tidak tahu kapan. Baca
nyingok casingnya yai masih lama ya. tahu ya, Ustaz, ya? Iya lah tahu malaikat iya. Cuma jangan aso tapi. Iya. Jadi galau-galaunya itu sudah berproses tahapannya. Nah kita tinggal nyalani baik. Nah yang ini para shaimin yang disebut dengan takdir. Takdir itu ketentuan. Nah takdir ini ada yang absolut, ujung itu ada yang tetap, ada yang pacak berubah. Nah itu yang dalam bahasa agama disebut dengan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Mubrom itu tidak pacak berubah. Contohnya kematian. Manawi pokoknya kalau jam itu mati dia. Mati. Iya, walaupun sebabnya lain-lain. Ada yang sebab Markona, ada Gandus. Ya gandus jurusan lewat Tangga Buntung itu. Kapan lewat Tangga Buntung lewat Suro itu. Kapan lah wing ya lah itu. Gandus ya. Ada yang sebab sakit, ada yang sebab kadang-kadang nggak tahu sebab, kadang nggak tahu sebab karena waktunya sudah sampai. Ada lagi yang apa itu takdir mubrod, takdir mu'allaq itu takdir juga. Nah waktu kita di perut ibu kita itu lah sudah ada itu. Kita dapat sekian, rezekinya itu ya. Cuman karena dia ini giat, semangat, bertambah dia. Rezekinya tuh, itu yang takdir mu'allaq tuh pacak berubah. Pacak berubah. Berubah. Umpamanya rezeki, bala, musibah gitu ya. Mestinya dia tumbur mobil karena dia sedekah, urung. Mestinya dia dapat kecelakaan karena dia nyium tangan mak bapaknya tadi, mertuanya tadi. Nah, dia urung. Karena apa? Karena amalnya tadi, amal Pak. Apalagi kalau pagi-pagi dia lah sedekah nganjuk ke sahur umpamanya itu ya. Malam-malam dia lah magi ke takjil. Oh itu pacaknian berubah itu takdir itu ya. Jadi kalau takdir kematian itu tidak bisa diubah. Tidak baca nian Tapi itu. kalau takdir hidup itu masih bisa diubah. Masih baca. Rezeki, kesehatan, jabatan, kedudukan, bala itu masih bisa diubah. Itu namanya takdir mu'allaq. Pacak berubah. Mau mati ini tidak baca nian. Iya, itu takdir tadi diubah dengan sedekah, Ustaz ya? Iya, sedekah, berbuatan baik ya. Dulu kan ada orang tekurung. Tekurung, tidak baca metu dia. Minta berobat, minta supaya dia ini selamat. Karena terganjal di batu besar dia tuh gua. Pernah dengar itu ya? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Memang belum cerita ke Belum pernah. Iya. Nah, jadi minta supaya dia kan nomor 3 dia nih. Manulah anak metu ini karena tidak baca alat nak nyungkilnya sehingga kehabisan akal adalah dia nih dapat semacam ilham tuh. Coba minta syafaat, minta tolong dengan amal ibadah kamu. Supaya takdir kamu berubah, baca metu. Kalau dibiar kemana lah mati kehabisan napas kamu. Iya. Sudah, minta aku pernah sedekah, aku pernah nolong wong, aku pernah berbakti dengan mak bapak. Nah, berdoa itu sedikit-sedikit tergeser. Ini dulu tapi jangan diterapkan ini hari, jangan. Mati yasin. Tegurung nih ani. Apa namanya? Nah, diterap ke mati yasin gitu. Kalau umpamanya terkurung di lift ya, sepenal pun jangan yang itu tadi, jangan mati dia. Doa. Tidak macet emergency itu ya. Sudah. Aja pecah cecek gitu kan. Udah kering. Nah, itu ceritanya iya. Jadi kalau takdir itu intinya kalau kematian lain tidak bisa diubah. Itu yang lain banyak kalau. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggukan kebersamanya di 380022. Kami bakal balik lagi setelah yang singkat ini. Ya pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Anten Tunggu Buko. Masih dengan tema 3 ketetapan dari Allah di dunia, rezeki, jodoh dan maut. Masih dengan narasumber kita Ustadz Haji Amiruddin Muslim di 6 Ramadan 1442 Hijriah. Masih kita tunggu kebersamanya di 380022.
nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang pertama narasumber kita dan kepada sponsor kita PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja dengan toko karpet 129. Halo? Halo? Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Sama Bang Herman PM di Sumbawa Banyuasin. Siapa? Bang Herman PM. Herman PM. PM nih, apa PM PM-an? Iya. Iya. Awak jangan ngaku-ngaku PM, terbuang. Iya, apa kabar Kiai? Baik, alhamdulillah Kak Herman. Amin. Apa dia Kak Herman nak tanya ke ni? Aku nak nanya ke Cak Mano lah kalau kita ni bulan puasa ya. Ya. Nah, kita ni puasa kan. Hmm. Nah, Mak Mano kita ni jalan tu dipancing ngomong galak. Ngomong main tu galak keceplosan main tu. Ya. Dia kadang tu minum main tu lah. Padahal bulan puasa, padahal kita puasa main tu kan. Ya. Nah, itu Cak Mano kan. Ya. Sudah tadi kedua kalau kita ni masih jual uang tu rezeki ajal mau tu tadi kan kata kamu tadi kan tentu oleh Tuhan ya. Ya. Nah mana lah kita ni lagi hidup ni mikir ke nak mati itulah. Nah. Coba kenian mati. Ah. Memikir kena mati dan coba nian. Dek tali. Kalau lemak. Iya, kadang-kadang pikir untuk apa lah mencari ini sakit mati gitu kan. Iya. Nyari apa dia nak dekat Jeremy. Nah, itu. Iya. Iya, kadang-kadang tuh kalau nyingok jadwalnya, apa aku mati ponco, aku lagi di bawah jadwal aku nih, nah itu. Iya. Iya, jadi perasaan tuh ada keputusan salah itu nah. Iya. Iya. Ya, biasanya putus asa tuh gak buntu Kak Herman. Hah? Wong buntu gak putus asa tuh. Iya. Makasih Kak Herman ya. Iya, katanya 3 atau 3. Ada banyak Kak Herman, iya dapat cangkir keempatnya. Nah, macam mana lah kalau kita nih itu merasa cukup perut lapar di siang hari kan kadang-kadang ada lah kita nih dicium lah kegorengan uang. Nah itu batal nggak itu puasa kita Pak? Iya. Ya ada 3 pertanyaan tadi, terima kasih. Aku minta dijawab. Dengan Yai, terima kasih Yai. Ya sama-sama Kak Herman PM, Banyuasin ya. Assalamualaikum. Salam, Lembang hari ayo ya. Ya. Tamu tadi jadi Ya, nahan ya. nahan Ya. nak melok ngomong kuang ini nah. Pada hakikatnya puasa ini kan nahan, al-imsak. Nahan. Cuman bukan yang ditahan itu yang makan, minum, tapi segalanya sebenarnya. Nahan emosi, nahan amarah, nahan tidak nyerita ke aib wong. Makanya mulut kita itu juga, lidah kita itu harus kita jago. Nyagonya itu kita ajak untuk baca Quran. Kalau baca ada nyerempet-nyerempet, nah muka-muka aib wong, tinggal ke bae. Ngomong ke bae, ai dalam mak weh. Kita dang paso itu kan. Yeah. Aku juga ngomong dengan ibu-ibu yang tino-tino yang galak belenan di warung. Sudah, kalau sudah selesai itu baliklah, jangan banyak ego. Kayak mancing-mancing. Iya. Itu yang galak nak matal ke pahalo apa nilai puasa tuh nah. Akhirnya ditahan lah itu ya. Baca lah gitu. Ini alas ke mano be pokoknya jangan sampai kita tuh melok nimbrung. Iya. Mensungkan juga kayak pas sahur gitu Ustaz sudah minum sudah makan nasi minum antimu cak 3. Nah, tidur. Iya, 3 baru bangun. Bangun asar. Udah bangun juga gawak puncak jam 4. Yang kedua tadi masalah mati tadi Ustaz. Jadi dia itu kalau dia ingat mati panjang umur. Iya, dia panjang umur ya Ustaz. Iya. Dia tuh kalau banyak nginget mati, dia banyak nyebut mati, panjang umur dia. Tapi kalau dia tuh lalu lupa, biasanya laju itu. Laju ya? Iya. Artinya memang boleh. Boleh nginget mati, tapi jangan sampai nyebabkan kita ini berusaha itu lemes. Tak boleh. Jadi ada hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah sesemangat mungkin seakan-akan kau itu hidup selama-lamanya.
Tapi beribadahlah, beramallah sehusyuk mungkin seakan-akan kamu mati besok. Artinya apa ini? Ada semacam perbedaan. Kalau kita ingat mati bukan berarti lagi lesu. Lesu. Nah, pecah wong lolo itu. Cak katik semangat. Iya, nyari duit Iya, tidak. iya. Perasaan tadi kayak rumah tinggal, galau-galaunya tinggal. Buat apa nyari duit? Iya. Timbul kayak neman bebala dengan orang rumah itu. Benar. Mati tak setengah mati. Iya. Tapi perlu yang perlu kita pikir itu sebenarnya bukan ingat mati, ingat ke persiapan hidup sudah mati. Itu yang paling bagus tuh. Nah. Kalau ingat mati itu galaknya menyebut mati banyak-banyak itu. Banyak sebenarnya sarana ingat mati itu waktu kita nak para puasa tadi, nah kita ke kuburan. Kita ziarah kemana itu? Ziarah ke makam atau kuburan orang tua kita atau dulur kita. Nah itu termasuk ingat mati itu. Ambil pelajaran. Oh ini kakek di sini, aku kakek di sini. Kakek aku mati, kakek uang balik, aku dewean. Nah, itu namanya. Itu. Lemak kalau di kalau di Puncak Sekuning banyak wong, kalau di Gelbek dewean. Nah. cuma Ustaz Topik. Ya, tidak itu ini Pak, pedesan Pak. Sebenarnya di sana tuh alamnya lain. Alamnya lain. Tapi kan aku belakang kan Ustaz. Iya. Jadi ngantar jenazah mah itu juga. Nama itu jenazah digotong dibawa itu. Itu bagus juga itu. Kita nganter. Suatu saat kita dipikul wong. Nah, dia penting juga itu. Takziah. Banyak sebenarnya sarana ingat mati. Cuma jangan ingat mati itu menyebabkan kita itu lesung. Tidak boleh itu ya. Nyari duit itu bagus. Nyari nafkah itu bagus ya. Termasuk jihad. Siapa yang galak nafkahi mak bapaknya, nafkahi bininya dia yang ada bini. Nafkahi siapa anak-anaknya. Oh itu jihad. Tak pula lagi nak ke Afghanistan ni kan. Pergi kak. Mati konyol. Iya, lemaklah kita ini ngidupi nafkahi keluarga itu lebih dari jihad. Sikok nasi kita tunjuk ke dimakan oleh anak bini keluarga, ngapus ke dosa, natang ke pahalo, ya. Setetes banyu yang kita tunjuk ke dari yang halal galau tapi itu jihad. Jadi boleh ngingat mati, tapi jangan membuat kita itu kendor. Jangan membuat kita itu laju lesu. Tetap kita semangat. Makanya tadi kalau kita ingat umpamanya mati, nah kita mengevaluasi sejauh mana kita inilah ngawi ke yang perintah-perintah ini. Nah, kalau ada dosa kesalahan yang teringat masa lalu, nah ampun. Apalagi bulan Ramadan ini kan sarananya yang bagus ya. Nah, mikir-mikir itu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi Ustaz. Apa tuh? Galak siang-siang larapa gitu. Nah ini apa itu ya? Sikap kita wong yang beriman puasa ini sebenarnya waktu kita niat sahur itu lah. Ada wong yang memang nak dirasuknya nian, ada yang santai baik dia. Yang pasti puasanya tidak ada batal. Cuma teringat makanan lapar. Iya, kalau umpamanya ada kiri kanan tetangga ini masak yang agak nyengat dikit dia. Kalau tercium beda apa-apa, jangan we tercium sambil ngirup. Nah, iya itu yang batal tuh. Baik pemirsa Pal TV di mana baik berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Subri Kilometer 4 Tengah. Ibu apa? Pak Kiai mau nanya. Ya. Ini ada kata kita ini bukan ada kata nih sebenarnya sudah ini nyumbang anak yatim memang kewajiban kita ya. Cuman orang tuanya tuh nggak ngerti bahasa basi itu cak mana lah Pak Kiai. Ya.
ada apa perbasa itu sudah saya kirim ini. Nah, Tak tahu baik dia, ngerti apa kembalinya itu. Oh iya tak ngerti itu loh, tak mana itu. Kadang-kadang kalau aku mikir kena yatim itu tetap. Nah, cuman bahasa basinya itu Pak Kiai. Tak mana lah hukumnya itu kalau gitu. Iya. Oke. Ada istilah itu. Terima kasih Nek, terima kasih Nyai. Iya. Gitu loh. Tak ngerti. Coba kalau Ibu ngejuk ke kami, besar bahasa basi kami, Bu. Oh iya. Ambil di kantor kita. Besar bahasa basi kami, besar bahasa basi dia makanan. Iya. Iya, itu baik, Bu. Itu aja Pak Kiai. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah, di negara ngejuk, tapi yang dijuk itu tak kasih bahasa basi. Mungkin tipenya nih sama bibi itu pendiam kan ya. Jadi memang dalam Islam itu kita tidak boleh lupa ya. Pertama, jangan kita lupa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, jangan kita lupa terima kasih dengan wong yang berjasa dengan kita. Jadi artinya kita ini tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak terima kasih dengan manusia. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah wong yang tidak terima kasih dengan manusia. Tidak dianggap bersyukur dengan yang banyak kalau yang sedikit kita tidak tahu. Jadi semestinya bagi kita ini apapun wong yang pernah berjasa dengan kita terima kasih. Banyak kan wong yang berjasa dengan kita nih. Wong tua kita, guru kita yang ngajari kita, wong yang pernah ngangkat kita, ngarah ke kita. Nah, khusus untuk kasus ibu ini tadi, memang ada wong yang harus nunjuk tahu dengan mak bapak yang si yatim tadi, atau emaknya baik ya, atau yayasan. Nah, biasanya ada panti dia. Kita juga yang mensupport kalau ada komunitas siapa yang penyayai nak kepengen nak beramal di panti asuhan ini, jangan ecek-ecek dah tahu beras lah dikirim 5 karung tapi tak kasih komen itu. Iya, kita juga beramal ni ikhlas, cuman ada nian, Ada caranya. dia payo kami doakan nama itu baik. Bici beras tak sampai mau kasih banyak. Nah itu baik, kegendaan bibi itu, aku yakin bibi itu ikhlas itu ya. Nah, ibu tadi ikhlas, cuman karena ada cara macam itu barangkali sumbangan yang itu kaget dialih ke kita baik lalu iya. Tunjuk kami baik bici ya. Kami berdua ini cukup bahasa basi. Iya. Kadang tuh cuma ngejuk beras karung bahasa basi 7 hari. Iya. Halo, Mas, saya ada penelpon. Halo. Nah, baik pemirsa Palembang TV di mana baik berada, kami bakal baik lagi sudah yang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Anten Nunggu Buko dengan tema 3 ketetapan Allah di dunia, rezeki, jodoh dan maut. Masih dengan narasumber kita Ustadz Haji Amiruddin Muslim, dan kami ucapkan ribuan terima kasih juga buat sponsor kita untuk kesuksesan acara ini dari PT Belitang Panen Raya Beras Raja dan juga toko Karpet 129. Dan pemirsa Pal TV di mana berada, ini segmen ketiga, saatnya kuis Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, pemirsa Pal TV di mana berada, password kita Beras Raja mantep katik tandingannya. Jadi kaget bagi yang bertanya, sebutkan dulu passwordnya Beras Raja mantep katik tandingannya. Ada 2 pertanyaan yang akan kita berikan atau kita tunjukkan kepada pemirsa. Itu hadiahnya ada Beras Raja dan ada juga mihun. Nah, namun sekiranya hari ayo kaget nak muat kupat, dia pacalah makin beras ini cak itu kan. Kalau sekiranya hari ayo kita nak para hari ayo nak mayar pitra, pacalah juga makin beras ini. Kalau lari ayo kaget tak kata kuih, tak kata apa-apa sudah. Mihun ini baik tumis ke.
Asal aman ke rumah wong makan kue, makan kupat, makan lontong sudah biasa. Nah, cuman meski yang di rumah itu ditumis kemihun, asalku luar biasa Ustaz ya, dak kati wong itu. Baik, kita tunggu ke di 380022. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Sama Khairul, saya 14. Siapa? Khairul. Khairul. Ah, Ke 14 ya? iya. Ngapa lah agak kami ke sana kan main 14 13. Khairul, passwordnya apa? Beras raja, mantap, kati tandingan. Oke, pertanyaannya, sebut ke logo pada beras raja. A. Mahkota raja. B. Mahkota Putri Indonesia. Yang B, kota raja. Mahkota raja ya. Oke. Kage Hairul mbek hadiahnya di Pal TV. Ngawak fotokopi KTP dan ingat ke harinya hari apa ya. Baik, terima kasih Hairul. Dan masih ada sikot lagi pertanyaan kita. Passwordnya beras raja mantep katik tandingannya. Halo. Halo. Oke, masih berebut Ustaz. Kalau iya benar Ustaz ya. Halo. Belum. Beras ini baca Ustaz buat Twitter ya? Boleh. Karena lah hak kita nih ya. Boleh punya kita. Iya 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 iya. Masuklah ke mobil. Kakek dia juga ke Ustaz. Jangan nak Kristian. Iya 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 iya. Baik, assalamualaikum. Halo. Oh, oke. Nah, balik-balik ke ketetapan tadi Ustaz ya. Ya. Nah, jadi salah satu cara kita untuk mengubah takdir, kecuali takdir kematian ya. Kalau takdir kematian itu sudah harga mati lah cak itu tidak baca. Jadi dengan banyak-banyak rezeki, dengan banyak-banyak sedekah. Nah, kira-kira ada tak waktu-waktu tertentu yang sedekah itu lebih baik dari waktu-waktu lain Ustaz? Ramadan waktunya bagus. Ramadan waktunya Tetangga untuk telepon Ustaz ya. Jadi lanjut. Jadi berajuk. Oke oke. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Sama Mulyadi di Pelabuhan Dalam. Mariadi, di mana Mariadi? Mulyadi Mulyadi, di Pelabuhan Dalam. Pemulut. Pelabuhan Dalam. Oh, pemulutan ya? Ya, Masih banyak buaya? tidak lagi. Tidak lagi, lagi darat buaya. Passwordnya Mulyadi. Beras saja. Tiada tandingannya. Kurang dikit. Beras raja mantep katik tandingannya. Beras saja mantap. Sakit tandingannya. Oke. Pertanyaannya, rukun Islam. Oh, puasa. Rukun Islam yang keberapa? Nah, hafal dulu. Kelima. Ah? Kelima. Salah. Rukun Islam yang puasa ini rukun Islam yang keberapa? Ya. Ketiga. 3. Nah, ya tahu dulu yang Messi gitu. Malu woi, rukun Islam lupa. Ya, sudah kakek MB hadiahnya di Palembang ya. Ya. Palembang. Ya. Makasih. Nah, balik-balik tadi Ustadz Ya. kira-kira dalam waktu 1 hari itu kira-kira sedekah itu ya kalau bulan sih pasti bulan puasa Ustadz yang paling Ya, bagus saja itu. Tapi kalau misalnya dalam waktu 1 hari itu apakah sedekah itu bagusnya subuh? Nah, ya. Apakah sedekah itu Bagus. bagusnya siang apa malam? Apa Bagus, tengah dalu Ustadz? Sebenarnya waktu itu bagus galau. Cuman ada waktu yang afdaliyah, ada waktu utama. Uji Nabi itu ikhrajus sadaqah fi ayyamil bukur. Kalau kita nak sedekah, sedekahlah sudah subuh itu nah. Sudah subuh. Sudah subuh apa sebelum subuh? Sudah subuh. Sudah subuh. Sudah subuh. Tapi persiapannya sebelum subuh. Ya, ngerebek duit. Kalau umpamanya hari biasa, Ya. hari biasa, ini biasanya kalau di masjid, musola, tempat kita tuh, ini biasanya ada apa itu sarapan pagi ya. Ada sarapan pagi. Nah kita yang di para masjid itu lah disiapkan dulu. Metunya sudah subuh. Ya. Ikhrajus sadaqah fi ayyamil bukur, pagi-pagi. Nah, gunanya itu kalau seandainya kita ada apa-apa siang, lari selamat ke. Karena pola Sedekah tadi ya. Sedekah Iya, tadi. iya, iya. Nah, itu. Baik pemirsa Palembang TV, itulah tadi persembahan dari kuis beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh
PT Blitang Panen Raya. Baik Ustadz, kira-kira di penghujung acara ini ada sedikit kesimpulan buat rangkaian acara. Ya, yang dituju, yang ditembak pelaksanaan kewajiban puasa ini kan kita orang beriman. Nah, orang beriman ini salah satu cirinya adalah nerimo apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itulah ketentuan tadi. Umpamanya masalah rezeki sudah ditentukan, masalah jodoh, nah, masalah apa bala, maut dan lain sebagainya. Tinggal lagi kita nak ngolah ketentuan itu, nak jadi mu'allaq, pacak berubah atau tidak. Kalau rezeki kita nak banyak, ya begian. Iyo, jangan buka toko jam 10. Kalah dengan orang lain. Nah, bentang kelau je Nabi itu tikar tu, nah pacak laku. Puji Tuhan tu ngeraknya siapa yang nak pelayanan. Dia. Mak itu juga masalah jodoh. Masalah jodoh ni kalau pacak, yo di samping kita berdoa, ya berusaha lah, berusaha untuk tampil bagus, dia berusaha untuk jadi kriteria imam yang baik di rumah tangga, baru dapat. Sesuaikan dengan kondisi, jangan bersewet terus, tidak laku kakek. Baik dengan wong tua, baik dengan tetangga, kita itu dinilai, oh bagus wongnya tu ya, jadi imam yang bagus. Mati tadi itulah. Mati tadi tidak usah mikir ke mati, tapi yang kita pikir ke adalah persiapan hidup setelah kematian. Nah, itu yang paling bagus. Kata lain adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Bekal yang paling bagus adalah takwa, hasil didikan Ramadan. Insyaallah. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, caknya sama ini dulu rangkaian acara anten nunggu kita nunggu buka di 6 Ramadan 1442 Hijriah. Kami berdua, Ustadz Amiruddin Muslim selaku narasumber dan aku sebagai presenter, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap saksikan acara anten nunggu buka selama bulan Ramadan dari pukul 5 sampai ke merapat pukul 6-nya. Dan nak bergabung di 380022. Akhir kata, bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.